Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di Islam Pencerahan. Sobat-sobat, Ustadz ini mengatakan pembela bid'ah itu lucu. Tetapi sobat-sobat, apakah yang membuat Ustadz ini mengatakan pembela bid'ah lucu? Apakah yang menyebabkan pembela bid'ah itu dikatakannya lucu? Nah, mari kita simak saja yang disampaikan Ustadz ini, sehingga beliau mengatakan pembela bid'ah itu lucu. Kita simak saja, sobat-sobat. Dalam sebuah video yang membahas tentang bahwa Syekh Asim Al-Hakim mengatakan membaca Al-Fatihah untuk memulai sebuah acara adalah bid'ah. Heboh ya di media sosial. Lalu di video saya tersebut ada komentar yang mengatakan, kenapa anda pakai pakaian seperti Syekh Asim Al-Hakim, biar sunnah seperti Nabi. Masih pakai Syekh begitu ya. Nggak jelas ini katanya, bid'ah nih. Masya Allah. Ini pertanda seseorang tersebut belum memahami bid'ah yang dimaksud. Karena bid'ah yang dimaksud Rasulullah SAW bukan yang seperti ini. Bukan pakaian, bukan HP, apalagi bukan mobil, bukan mikrofon, halo-halo, bukan umroh, pergi naik pesawat, kalau mau sunnah naik onta. Masya Allah. Nah, jadi sobat-sobat, rupanya itu yang membuat Ustadz ini mengatakan pembela bid'ah lucu. Yaitu membid'ahkan secara serampangan. Semua dibid'ahkan. Yang tidak ada di zaman Rasulullah dibid'ahkan, sobat-sobat. Padahal itu kan perkembangan iptek, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa zaman Rasulullah tidak ada mobil? Orang belum bisa membuat mobil. Pengetahuan orang-orang di zaman Rasulullah belum sampai kepada teknologi membuat mobil, HP, internet. Sobat-sobat, inilah pada akhirnya main pukul rata, serampangan, semuanya dibid'ahkan. Padahal kan Rasulullah itu kan bukan berbicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan kemajuan iptek. Tetapi bid'ah yang disampaikan oleh Rasulullah adalah menyangkut masalah ibadah. Karena masalah ibadah itu berhubungan dengan pahala. Nah, jadi yang namanya ibadah harus ada sunnahnya. Nah, kemudian
mereka akhirnya memframing tuh ya dengan tidak ada di zaman Rasulullah. Bid'ah karena tidak ada di zaman Rasulullah. Bid'ah karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Mereka mempersempit ya menjadi seperti itu. Ya, bid'ah itu. Nah, coba dengar kembali ya. Bagaimana ya tanggapan dari merespon framing-framing yang seperti ini. Ya, itulah para pembela bid'ah yang berusaha melegalkan bid'ahnya dengan membuat dalil-dalil serampangan. Ya, semuanya jadi apa yang tidak ada di zaman Nabi dibid'ahkan semuanya. Padahal bukan seperti itu. Dilihat intinya, kategorinya seperti apakah ini amalan? Apakah ini amalan yang berharap untuk mendekatkan diri kepada Allah? Nah, kita harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tuntunannya yang sudah lengkap, jelas dan terang. Jadi tidak perlu lagi menambah-nambah, membuat inovasi baru. Ya, nanti rugi sendiri loh. Bukan kita merasa sudah baik, sudah alim, dijamin surga. Tidak ada yang merasa dijamin surga kecuali Rasulullah dan sahabat-sahabatnya yang sudah ditentukan dalam hadis-hadis itu. Ini saya mengatakan ini ya karena itu yang saya tahu. Nah, bid'ah itu bukan karena pakaiannya ini, tapi amalan yang tidak ada tuntunannya, tidak pernah dikerjakan Rasulullah, tidak pernah dikerjakan dalam amalan beliau, tidak pernah diajarkan, tidak ada dicontohkan, tidak ada diisyaratkan iya, begitu ya teman-teman. Jadi bukan pakaian yang saya pakai ini nanti dibilangnya bid'ah pula sama komentar-komentar yang pembela bid'ah itu. Ya, sunnah Nabi itu ya bukan hanya yang dicontohkan, bukan hanya yang tidak ada di zaman Nabi. Ya, ibadah ini ya. Nah, tetapi sunnah Nabi itu adalah perbuatan beliau atau contoh beliau, perkataan beliau, anjuran beliau, diamnya beliau, dan persetujuan beliau. Jadi jangan dipersempit, hanya ya tidak dicontohkan dan tidak ada di zaman Nabi. Jadi itu tadi ya sobat-sobat ya. Ya memang lucu ya. Iya. Jadi akhirnya jadi lucu ya. Ingin membela amalan bid'ahnya, ya akhirnya menjadi lucu. Demikian sobat-sobat. Ya, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.